Sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Lamongan, SMK Negeri 1 Sarirejo memiliki visi mewujudkan keunggulan skill, intelektual, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan akhlakul karimah. Untuk menghadapi tantangan global dan memiliki kualitas di lapangan pekerjaan serta dapat terserap di dunia kerja, SMK Negeri 1 Sarirejo memiliki 6 kompetensi keahlian unggulan. Berikut kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 Sarirejo yaitu 1. Teknik pemesinan 2. Teknik kendaraan ringan otomotif 3. Teknik dan bisnis sepeda motor 4. Teknik komputer dan jaringan 5. Multimedia 6. Tata busana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya M. Fadli, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2023 dari kelas TKI 002. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus 2023, saya melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 1 Sarirejo Lamongan. Dan berikut video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan pada siang hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan. Silakan, ada yang pimpin doa? Oke, Mas Ardan, silakan pimpin berdoa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Ardan. Baik, untuk hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Ada. Siapa? Yoga Pratama dan Ahmad Zidni Barok. Yoga Pratama dan Ahmad Zidni Barok. Oke, itu izin atau sakit? Izin. Izin. Oke, baik. Supaya tidak loyo ya. Saya rasa ini yang ngantuk karena sudah siang. Nah, mari kita yel-yel ya, yel-yel SMK dan yel-yel SMK Negeri 1 Sarirejo. Ketika saya ucapkan SMK, kalian ucapkan bisa. Dan ketika saya SMK N1 Sarirejo, kalian ucapkan hebat, bermartabat. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Sarirejo? Oke, terima kasih. Baik, untuk menambah semangat kalian lagi, Pak Fadli akan memutarkan sebuah video motivasi. Silakan disimak dengan baik. Masih belum terlambat untuk memulai. Karena belajar tidak mengenal kata terlambat. Awal yang baru menciptakan kesempatan baru. Daripada berdiam diri dan mengenang masa lalu, lebih baik mulai kembali hari-harimu. Oke, dari tayangan video tadi, mungkin ada yang bisa mengambil hikmahnya. Kira-kira apa? Ada? Ya, Mbak Anda, bagaimana? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi berusia berapapun, ya, dimanapun kita harus tetap belajar. Karena untuk belajar itu kewajiban kita. Ya, tidak ada terlambat. Kita tua atau dimanapun itu kita tetap akan belajar. Mungkin ada yang lain? Saya Pak. Ya, Mbak. Berani memulai kegiatan baru yang Bermanfaat. Oke, berani memulai kegiatan yang baru yang bermanfaat. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang baru, itu kita harus memulai. Langkah yang besar itu dapat dicapai dengan satu langkah awal atau langkah kecil. Kalau kita tidak pernah melangkah mempunyai langkah kecil, maka tidak ada langkah besar. Seperti itu ya.
Jadi saya harap kalian termotivasi dan lebih semangat lagi untuk belajar ke depannya. Siap? Oke, pada pertemuan sebelumnya kira-kira masih ada yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Ya Mas? Tentang merakit komputer. Jadi betul sekali, sebelumnya kita mempelajari tentang merakit komputer. Jadi kemarin kita tuh praktek bagaimana cara merakit komputer, ya? Masih ingat ya? Masih. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari tentang troubleshooting komputer, yang dimana ketika kalian sudah bisa merakit, otomatis ketika merakit kemarin memenuhi beberapa kendala. Nah, kendala kemarin itu banyak yang tidak bisa menyelesaikan karena kalian belum mendapatkan materi tentang troubleshooting. Nah, troubleshooting kali ini, ya, komputer kali ini tujuannya untuk apa? Nanti saya akan perlihatkan tujuannya. Tujuannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning, ya, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan pada komputer dengan tepat. Jadi kalian diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan pada sebuah komputer dengan tepat. Itu. Dan yang kedua, melalui berdiskusi, ya, dengan kelompok pastinya, kalian dapat menyimpulkan permasalahan pada komputer yang kalian hadapi nanti. Jadi ketika nanti ada sebuah komputer yang bermasalah, kalian dapat memecahkan masalah itu dengan berdiskusi dengan anggota kelompok kalian. Tujuan yang ketiga, ya, melalui bekerja kelompok, peserta didik dapat melakukan perbaikan pada komputer dengan baik. Jadi setelah kalian identifikasi, setelah kalian cari tahu informasi tentang permasalahan komputernya, kalian dapat menyelesaikan atau memperbaiki komputer yang rusak tadi. Jadi masalahnya terpecahkan. Untungnya untuk apa sih Pak? Untungnya ketika kalian nanti punya komputer di rumah atau tetangga kalian punya komputer di rumah, ketika komputernya rusak atau tidak bekerja dengan baik, kalian dimintai tolong untuk memperbaikinya, maka kalian sudah siap dan kalian tahu apa yang harus dilakukan. Nah, troubleshooting kali ini, ya, komputer kali ini tujuannya untuk apa? Nah, nanti saya akan perlihatkan tujuannya. Tujuannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning, ya, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan pada komputer dengan tepat. Jadi kalian diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan pada sebuah komputer dengan tepat. Itu. Nah, yang kedua, melalui berdiskusi, ya, dengan kelompok pastinya kalian dapat menyimpulkan permasalahan pada komputer yang kalian hadapi nanti. Gitu. Jadi ketika nanti ada sebuah komputer yang bermasalah, kalian dapat memecahkan masalah itu dengan berdiskusi dengan anggota kelompok kalian. Tujuan yang ketiga, ya, melalui bekerja kelompok, peserta didik dapat melakukan perbaikan pada komputer dengan baik. Jadi setelah kalian identifikasi, setelah kalian cari tahu informasi tentang permasalahan komputernya, kalian dapat menyelesaikan atau memperbaiki komputer yang rusak tadi. Jadi masalahnya terpecahkan. Untungnya untuk apa sih Pak? Untungnya ketika kalian nanti punya komputer di rumah atau tetangga kalian punya komputer di rumah, ketika komputernya rusak atau tidak bekerja dengan baik, kalian dimintai tolong untuk memperbaikinya, maka kalian sudah siap dan kalian tahu apa yang harus dilakukan. Karena untuk selanjutnya, ya, sebelum saya memulai pelajarannya dan materinya, mari kita pretest dulu. Saya ingin mengetahui sejauh mana kalian
menguasai atau mengetahui tentang materi ini ya. Jadi nanti supaya jelas arahnya pembelajaran kita itu kemana, seperti itu. Silakan disiapkan HP-nya ya. Oke, ini adalah hasil dari kertas kalian tadi ya. Yang pertama yang tertinggi adalah Mas Siva, yang kedua Mas Abdan, dan yang ketiga Pak Nur Rahman. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Kira-kira kita apa penyebabnya? Nah, untuk lebih jelasnya, saya meminta salah satu dari kalian untuk menyalakan komputer yang ada di depan ini. Silakan. Mas Pak Uang, silakan. Sudah menyala ya? Nah, ini ada gejala seperti apa? Di sini komputer menyala, fan menyala, dan komputer menyala tapi tidak menampilkan gambar. Oke, fan motherboardnya menyala, fan WhatsApp-nya menyala, tapi tidak dapat menampilkan informasi di layar monitor. Kira-kira, boleh duduk dulu, silakan duduk. Kira-kira dari kasus tersebut, permasalahannya di mana? Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Kabel power atau VGA monitor. Kabel power atau VGA monitor. Bisa jadi kabel VGA-nya atau kabel power monitornya yang bermasalah. Atau ada yang lain? Ya, silakan. RAM komputer bermasalah. RAM komputer bermasalah. Jadi bisa jadi juga RAM-nya juga bermasalah karena dilihat dari kondisinya ya, lampu indikator monitornya itu menyala. Jadi ada dua kemungkinan yang pasti, yaitu kabel VGA-nya bermasalah, yang kedua RAM-nya bermasalah. Baik, supaya kalian dapat memecahkan masalah yang akan kalian hadapi nanti, saya akan menyampaikan materi. Ya, silakan disimak. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan dan bertanya. Baik, saya akan mulai. Yang pertama adalah macam-macam kerusakan pada komputer. Jadi komputer itu pasti akan memiliki kerusakan yang berbeda-beda ya. Ibaratnya tubuh manusia itu akan merasakan sakit ya, yang berbeda-beda juga, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Begitupun juga dengan komputer, mulai dari komponen satu dengan komponen yang lain pasti akan memiliki masalahnya masing-masing. Seperti itu. Lanjut. Nah, komputer yang pertama adalah komputer tidak menyala. Jadi ketika komputer mau digunakan ya, tekan tombol power tidak mau menyala. Nah, itu diakibatkan apa saja? Yang pertama, arus listrik yang bermasalah. Nah, jadi kemungkinan besar ketika komputernya tidak apa-apa, yang tidak mau dinyalakan, cek dulu kelistrikannya. Listrik rumahnya nyala apa tidak, konslet apa tidak, itu harus diperhatikan. Itu yang kedua, kabel power bermasalah. Nah, kabel power dari arus listrik masuk ke power supply, nah, kabel powernya dicek. Apakah ada putus, dimakan tikus atau bagaimana? Nah, bermasalah atau tidak, itu perlu dipastikan. Jika itu bermasalah, pasti komputer tidak mau menyala karena aluran listrik itu dari kabel power. Yang ketiga, pemasangan panel yang tidak benar. Nah, jadi ketika masang panel terbalik, misalkan yang seharusnya untuk power SW dipakai untuk power LED, otomatis ketika tombol power dinyalakan itu tidak akan berfungsi. Ya, selanjutnya power supply bermasalah. Nah, ketika power supply ini kan ibaratnya dia tuh penyuplai aliran listrik ya ke komponen komputer yang lain. Jadi ketika penyuplai ini bermasalah, otomatis yang lain juga tidak dapat bekerja karena sumber listriknya dari power supply. Seperti itu. Yang kelima adalah motherboardnya bermasalah. Jadi ketika power supply-nya sudah dicek tidak ada masalah, panelnya sudah benar,
listriknya sudah nyala. Hal terakhir harus dicek adalah motherboardnya. Karena apa? Motherboard ini ibaratnya dia itu adalah papan sirkuit yang dimana semua komponen tertancap pada motherboard, terhubung ke motherboard. Jadi itu perlu dipastikan juga apakah motherboardnya dalam keadaan baik atau tidak. Apabila tidak dalam keadaan baik, kemungkinan besar motherboardnya sudah rusak dan harus minta diganti. Jadi itu ya materinya yang biasa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu kita belajar dalam kelompok. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing ya. Kalau di sini ada 20 peserta didik, berarti nanti ada 5 kelompok yang satu kelompoknya itu berisi 4 anggota. Jelas ya, silakan berhitung saja mulai dari angka 1 sampai angka 5. Oke, silakan berhitung. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 5, 1, 2, 4. Oke, sudah tahu kelompoknya masing-masing, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Apakah sudah berkelompok dengan masing-masing? Oke, jika sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Pak Badri akan memberikan sebuah lembar RKPD. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya, dan juga nanti saya berikan sebuah modul untuk teman kalian mengerjakan RKPD. Dan juga akan Pak diberikan satu unit komputer pada masing-masing kelompok, yang dimana komputer tersebut memiliki masalah yang berbeda-beda. Jadi nanti setiap kelompok akan memiliki masalah komputer yang berbeda-beda. Nanti jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ke saya. Apabila tidak, silakan dikerjakan dengan baik. Silakan kerjakan LKPD di lembarnya dan juga live LKPD yang akan saya share di grup. Paham? Paham. Oke, silakan, ini LKPD-nya. Bagian USB-nya ya, bagian audionya tolong dipasang lagi supaya panel depannya bisa menunggu. Hati-hati karena ada login-nya di situ. ZSW ya. Jadi power supply yang power SP nya di sebelahnya no panel, terus di bawahnya itu ada ZSW. Itu power supply. Ya. Oke, bagus. Lanjutkan. Oh, bersih ya untuk menghapusnya. Yang bersih, belakangnya juga baliknya. Hati-hati.
4. Oke, nanti jangan lupa kabel yang double white pin dan patutnya paham juga ya, karena itu sangat lupa. Kalau kelupaan nanti nggak akan nyala juga ya. Oke, jika dirasa sudah selesai masalahnya dan komputernya sudah dirasa sudah beres ya, sudah bisa menyala kembali, siapkan LKPD-nya yang tadi sudah diisi. Ya, ada juga LKPD yang live PowerPoint tadi sudah diisi semua? Ya. Oke, tak sudah siapkan kelompoknya untuk presentasi ya. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotaan 4 orang. 1. Naila Elsa Viola, 2. Vivi Dwi, 3. Bagas Dwi, 4. Ramadhani Maulana akan mempresentasikan tentang troubleshooting komputer kami. Permasalahan yang terdeteksi, komputer tidak menyala. Langkah-langkah diagnosis permasalahan. 1. Mengecek kelistrikan. 2. Mengecek power supply. 3. Mengecek F-panel. 4. Mengecek motherboard. Troubleshooting. Pada kasus kelompok kami ternyata keran panel yang terpasang terbalik dan kami mengurutkannya dengan tepat. Dari kelompok 1 tadi ada yang ditanyakan? Ya, dari kelompok 4 silakan berdiri. Hambatan apa yang kelompok 1 alami ketika melakukan perbaikan? Hambatan apa yang kelompok hadapi ketika melakukan perbaikan? Dari pertanyaan kelompok 4 tadi, silakan dijawab kelompok 1. Perwakilan siapa? Ya. Hambatan yang kami alami dalam mencari titik permasalahan yang kami hadapi, kami harus mengecek semua komponen yang terpasang Ya. pada monitor. Ya. Hal itu membutuhkan waktu dan tenaga lebih. Ya. Sudah guna alhamdulillah lancar. Oke. Jadi dalam kelompok 1 ya, kelemahannya mereka ada hambatan ya. Hambatannya apa? Mereka mencari titik permasalahan itu cukup lama karena begitu banyak komponen yang harus diperiksa itu, dan selebihnya lancar katanya ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Plus untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih kelompok 2 sudah melakukan presentasinya, sangat bagus sekali. Selanjutnya yakni kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang kelompok kami beranggotakan 4, yaitu Ananda Wijaya, Sipa Unajiin, Winur Kasana, dan saya sendiri Nabila Putri Ayu, dan akan diteruskan oleh teman saya yang ada di samping saya. Permasalahan yang terdeteksi, komputer menyala tapi layar monitor tidak menampilkan informasi apapun. Langkah-langkah diagnosis permasalahan. 1. Cek kabel power dan VGA monitor. 2. Cek kabel 4 pin, apakah sudah terpasang dengan baik atau tidak. 3. Cek kabel. Troubleshooting penjelasan. Setelah kami analisis, kami menemukan beberapa komponen masalah. Kami mencoba memperbaiki dengan membacakannya dengan kembali. Dan setelah kami bersama di komputer dapat menyala. Ya. Jadi dari kelompok 3 itu kasusnya adalah komputer menyala tapi tidak menampilkan informasi apapun di layar monitor. Dari permasalahan itu mereka mendiagnosis ya
Yang pertama, mereka mengecek kabel powernya dan juga kabel VGA monitor. Yang kedua, mereka mengecek kabel 4 pin nih yang ada di power supply, apakah sudah terpasang atau belum di motherboard. Yang ketiga, mereka mengecek RAM memorinya, apakah kotor atau rusak atau yang lain. Nah, troubleshooting yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut yaitu setelah kami analisis, kami menemukan RAM pada komputer kami bermasalah. Nah, mereka menemukan RAM yang bermasalah, gitu ya. Kami mencoba memperbaiki dengan menggosokkannya, dengan menghapus, dan setelah itu kami pasang lagi, komputer dapat menyala dengan baik. Jadi mereka mengecek RAM-nya, mereka lepas, mereka bersihkan dengan penghapus, ya. Mereka bersihkan juga. Setelah itu mereka pasang kembali dengan baik dan benar, dan ketika mereka nyalakan lagi, ya, komputernya nyala dengan baik dan normal. Berarti permasalahannya ada pada RAM yang kotor. Nah, itu presentasi dari kelompok 3. Mungkin kelompok lain ada yang menanyakan? Saya, Pak. Iya, silakan, Mbak. Bagaimana cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah RAM dari komputer bermasalah atau tidak? Bagaimana cara mudah mengetahui RAM itu bermasalah atau tidak? Itu ya. Ada yang mau jawab? Saya, Oke, silakan jawab, Mas. dengan cara melihat ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah komputer menyala tapi tidak menampilkan gambar. Ciri yang kedua, terdengar 1 kali suara pip panjang dan 3 kali pip kecil. Satu, gitu ya. Jadi jawaban mereka betul ya. Ketika ada suara pip panjang dan 3 kali pip pendek, nah, otomatis itu sudah pasti RAM-nya yang bermasalah. Tinggal coba aja dibersihkan dulu, terus tetapkan lagi itu bisa apa tidak. Seperti itu, Mbak ya. Diterima ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Aplaus untuk kelompok 3. Oke, mari kembali duduk ke tempatnya. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan hasilnya ya. Sangat baik sekali. Selanjutnya adalah kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Silakan maju ke depan. Oke, baik. Kelompok 4 di depan, kelompok 5 maaf ya, kelompok 5 sudah di depan. Silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Minaulia Christine, 2 Nanda Lutfi, 3 Ahmad Nurdin, 4 Ahmad Yusuf. Kami akan mempresentasikan problem solving komputer kami. Permasalahan yang terdeteksi pada komputer kami, komputer tidak menyala sama sekali. Langkah-langkah diagnosis permasalahan yang kami lakukan: 1. Mengecek kelistrikan yang terpasang. 2. Mengecek power supply. Problem solving yang kami lakukan pada kelompok kami setelah kami mencari permasalahannya ada power supply. Solusi dari masalah ini kami mencoba mengganti power supply yang baru, dan setelah diganti komputer kami menyala dan dapat digunakan kembali. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya presentasi dari kelompok 5 tadi. Jadi kendala yang mereka hadapi adalah komputer yang tidak bisa menyala sama sekali. Jadi mereka melakukan langkah-langkah diagnosis. Yang pertama, mengecek kelistrikan apakah sudah terpasang dengan baik atau tidak. Yang kedua, mereka mengecek power supply. Nah, pada langkah kedua ini mereka menemukan bahwasannya power supply itu bermasalah, gitu ya, dan tidak bisa diperbaiki. Jadi mereka menggantinya dengan power supply yang baru. Nah, itu ya kesimpulannya dari kelompok 5. Mungkin kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan? Saya, Oke, silakan Mas. bagaimana cara mengecek power supply itu dalam keadaan baik? Menjawab? Silakan jawab. Isinya saya menjawab yakni dengan cara menghubungkan kabel warna hijau dan warna hitam yang ada di power supply
Apabila power supply tersebut menyala, maka power supply tersebut dalam keadaan baik. Siap. Bagus sekali jawabannya. Plus dulu untuk jadi cara mengecek power supply paling tepat adalah dengan cara menghubungkan kabel atau pin warna hitam dan warna hijau. Jika fan-nya berputar, itu tanda power supply dalam keadaan baik. Oke, sekian. Terima kasih untuk kelompok 5. Bagus sekali. Silakan duduk kembali. Applause untuk kelompok 5. Oke, baik. Terima kasih. Semua kelompok sudah presentasi dari pemecahan masalah yang kalian lakukan. Alhamdulillah baik semuanya, ya, tepat sasaran, ya, tidak ada yang salah, sesuai dengan prosedurnya, dan semua masalah terpecahkan dengan baik. Oke, tapi dari sekian kelompok, dari 5 kelompok ada tim terbaik, ya, semuanya baik, tapi dari yang baik ada yang lebih baik, ya, ada yang baik lebih dari terbaik, gitu ya. Kelompok yang terbaik yakni berapa? Siapa? Oh, berapa? Satu. Hah? Coba apa itu sih? Penilaiannya tadi menurut saya itu kelompok 5 karena penyampaian presentasinya bagus, ya, pemecahan masalahnya juga tepat, dan proses tanya jawabnya juga lancar. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Selanjutnya, ya, setelah kita melakukan pemecahan solusi atau pemecahan masalah dengan solusi-solusi yang kalian lakukan, kita akan melakukan post test untuk menguji pengetahuan kalian setelah kalian belajar dari masalah yang kalian hadapi. Silakan siapkan HP-nya dan silakan scan barcode di depan. Dari post test yang sudah kalian lakukan, di sini yang nomor pertama, ya, berubah, ya. Sekarang Mbak Nanda, nomor Nanda, yang kedua Mbak Nanda juga, yang ketiga Ahmad Yusuf. Aplaus untuk teman kita. Oke. Selanjutnya saya mau tanya, ya, kira-kira ketika kalian memecahkan suatu masalah, ya, dan mendapatkan solusi-solusi, ya, kira-kira ada yang mendapatkan tantangan atau permasalahan, mungkin bisa berbagi. Oke, silakan Mas. Saya merasa tertantang untuk memecahkan masalah pada kelompok kami, Ya. karena kita diminta menemukan solusi supaya komputer yang bermasalah ini dapat digunakan kembali. Itu, ya, jadi tadi Mas Adan sudah menyampaikan tantangannya yang dia rasakan. Selanjutnya, kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran pada hari ini adalah setiap komputer itu pasti akan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Nah, otomatis ketika permasalahan yang berbeda-beda juga, kita perlu penanganan yang berbeda pula. Contohnya kelompok 1 bermasalah di front panelnya, kelompok 2 bermasalah di hard disknya, kelompok 3 bermasalah di RAM-nya, itu pasti akan
membutuhkan penanganan yang berbeda. Saya rasa kalian sudah cukup mumpuni ya untuk melakukan perbaikan komputer di masa mendatang. Selanjutnya Pak Fadli akan memberikan tugas PR. Nanti linknya akan saya share di grup. Silakan login menggunakan kartu yang sudah dibagikan sekolahan, di akunnya masing-masing, dan dikerjakan di rumah. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya ya, yang pertemuan akan datang, yaitu kita akan mempelajari tentang sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu dan fungsinya untuk apa? Seperti itu. Selanjutnya, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Ya, semoga apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mungkin ada yang mau membaca doa? Silakan. Ya, Mas, silakan. Kami berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.